Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas TIP RP20C. Di sini kami akan mempresentasikan tugas subnetting jaringan dari mata kuliah jaringan komputer. Anggota kelompok kami adalah Fitria Fauziah Diana, saya Taryo, Triman Lavau, Dunison Markus Sibarani, dan Fauji Akbar. Misalkan di sini ada sebuah studi kasus di mana sebuah perusahaan mempunyai IP jaringan 172.16.06.0/20. Rencananya IP tersebut akan dipecah menjadi beberapa subnet berdasarkan kebutuhan host dari sejumlah divisi yang ada. Divisi yang akan dibuat yaitu divisi pemasaran jumlah host 40, divisi produksi jumlah host 30, divisi keuangan jumlah host 20, divisi IT jumlah host 10, SDM jumlah host 5, divisi gudang jumlah host 4. Selanjutnya kita masuk ke pengertian subnetting. Subnetting adalah proses pemecahan suatu IP address di mana subnetting ini dapat dirubah ke jaringan atau kepada subjaringan yang lebih kecil atau disebut dengan subnet. Setiap subnet ini dideskripsikan sebagai non-fisik atau yang disebut ID, dan juga untuk jaringan subfisik ini biasanya adalah jaringan yang beralih dari host yang mengandung suatu router-router dalam jaringan multi. Selanjutnya kita ke proses subnetting, di mana kita akan menentukan subnet dari 192.168.16.200/28 atau traffic dari 28. Di sini angka 11 ini didapat dari 192, 168, dan 16 yang menyatakan nilai yang aktif. Dan untuk menentukan nilai yang muncul ini, untuk mendapatkan traffic 28 kita perlu menjumlahkan. Di sini ada 8 ditambah 8 tambah 8 jadinya ada 24. 24 ini berarti kekurangan 4 angka untuk mencapai angka 28 di sini. Makanya di angka yang belakang ini kita hanya menyalakan 1, 2, 3, 4 saja. Selanjutnya, angka 1 atau angka yang menyala ini kita lambangkan sebagai X dengan nilai 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya ada juga nilai 0 di mana yang melambangkan mati, di mana kita memperoleh 4 angka. Selanjutnya, dalam perhitungan total untuk yang paling belakang kita dapat memasukkan ke tabel yang di bawah ini. Di sini karena menyalanya itu ada 4, selanjutnya kita hitung saja angka-angka yang menyalanya. 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16, totalnya yang didapat adalah 240. Selanjutnya dalam penentuan subnet, host, blok subnet, dan juga tabel subnetting. Dalam penentuan subnet atau gang kita menggunakan rumus 2 kuadrat, di mana X ini kita dapat dari yang tadi yaitu 4, jadinya 2 akar 4 jadi 16. 16 ini adalah banyaknya subnet atau gang. Selanjutnya dalam penentuan host, di sini kita menggunakan 2Y min 2. 2Y ini kita peroleh dari angka 4 tadi, yaitu nilai yang mati, selanjutnya dikurangi 2. Jadinya 2 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 4 maksud saya dikurangi 2, hasilnya adalah 14. Di sini untuk menghitung PC atau banyaknya host. Selanjutnya dalam blok subnet kita menggunakan rumus 256 dikurangi N. N tadi itu di yang paling belakang yang telah kita hitung. Jadi 256 ini dikurangi 240, hasilnya adalah 16. Selanjutnya kita masuk ke tabel subnetting. Di IP network kita menggunakan IP yang di atas ini. Kenapa kita menggunakan IP ini dengan 0? Karena kita akan mencari nilai
C. Selanjutnya, untuk menentukan IP selanjutnya, karena kita membutuhkan 5 subnet saja, jadi di paling belakang kita cukup menggantikan sesuai dengan jumlah gangnya. Yang pertama ini adalah 0, sesuai dengan gang yang pertama adalah 0, yang kedua diakhiri dengan angka 16, yang ketiga diakhiri dengan angka 32, dan selanjutnya diakhiri dengan angka 48 dan juga 64. Ini juga berlaku apabila kita mencari gang ke-6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Jadi tinggal menambah saja angka di belakangnya. Selanjutnya kita menghitung IP broadcast. IP broadcast ini kita mendapatnya dari yang paling belakang ini kita pindahkan ke bawah dikurangi 1. Jadi angka 64 ini dikurangi 1 jadi 63. Selanjutnya untuk IP terakhir kita naik ke atas dikurangi 1 lagi. Jadi 63 ini kurangi 1 jadi 62. Selanjutnya untuk mencari IP awal kita cukup menambahkan IP yang belakang 48 ini kita tambah 1 menjadi 49. Berikutnya untuk IP address yang di kelas di gang 3 atau di subnet ketiga juga berlaku, dimana 48 ini turun ke bawah kita kurang 1 menjadi 47, yang 32 ini kita tambah 1 menjadi 33, dan juga untuk yang subnet kedua dan subnet ke-1. Selanjutnya ada beberapa perhitungan untuk prefix lain dengan pengerjaan yang sama juga. Di sini untuk /26, di sini untuk /24, ada untuk /25 dan juga seterusnya. Misalkan di sini ada sebuah studi kasus di mana sebuah perusahaan mempunyai IP jaringan 172.06.06.0/20. Rencananya IP tersebut akan dipecah menjadi beberapa subnet berdasarkan kebutuhan host dari sejumlah divisi yang ada. Divisi yang akan dibuat yaitu divisi pemasaran jumlah host 40, divisi produksi jumlah host 30, divisi keuangan jumlah host 20, divisi IT jumlah host 10, SDM jumlah host 5, divisi gudang jumlah host 4. Lanjut ke tahap pengerjaan. Ini di divisi pemasaran kebutuhan hostnya sebanyak 40. Maka kita ubah prefix menjadi per 26 untuk memenuhi kebutuhan host pada divisi pemasaran. Subnet masknya yaitu 255.255.255.192. Masuk ke rumus untuk menghitung jumlah subnetnya, yaitu 2x sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Untuk jumlah host 2 pangkat D kurangi 2 sama dengan 2 pangkat 6 dikurangi 2 sama dengan 62 komputer. Blok subnet, yaitu caranya menghitungnya adalah 256 dikurangi 192 sama dengan 64. 0 sebagai subnet pertama, 0,64 dan seterusnya. Ini adalah hasil dari perhitungan naon kar Hasil perhitungan tadi menghasilkan sebagai berikut, yaitu network address 172.16.6.0 dan seterusnya. Usable host range 172.16.6.1 sampai 172.16.6.62 dan seterusnya. Broadcast address 172.16.6.63 dan seterusnya. Jumlah hostnya adalah 62 komputer, sedangkan kebutuhan host sebanyak 40, maka akan tercipta 22 IP host yang tidak terpakai.
Dari tabel terlihat prefix per 27 itu memenuhi untuk 30 host. Namun itu tidak disarankan karena jika divisi produksi ingin menambah kebutuhan hostnya, maka kita akan melakukan subnetting ulang. Maka dari itu, untuk menanggulangi masalah tersebut, kita akan pilih per 26. Maka kita ubah prefix menjadi per 26 untuk memenuhi kebutuhan host pada divisi produksi. Subnet mask 255.255.192. Masuk ke rumus, jumlah subnet adalah 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jumlah host sama dengan 2 pangkat Y dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 6 dikurangi 2 sama dengan 62 komputer. Blok subnetnya adalah 256 dikurangi 192 sama dengan 64. 0 sebagai subnet pertama, 0, 64, dan seterusnya. Hasil dari perhitungan sebelumnya yaitu network address 172.16.6.0 dan seterusnya. Usable host rank awal mulai dari 172.16.6.1 sampai dengan 172.16.6.62 dan seterusnya. Broadcast address dimulai dari 172.16.6.63 dan seterusnya. Maka jumlah host adalah 62 komputer. Kebutuhan host sebanyak 30. Maka akan tersisa 32 IP host yang tidak terpakai. Divisi keuangan, kebutuhan host sebanyak 20. Maka kita ubah prefix menjadi 27 untuk memenuhi kebutuhan host pada divisi pemasaran. Subnet mask yaitu 255.255.224. Masuk ke rumus untuk menghitung jumlah subnet, yaitu jumlah subnet 2x sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8, dan jumlah host 2y kurang 2 sama dengan 2 pangkat 5 kurang 2 sama dengan 30 komputer. Blok subnet 256 dikurang 224 sama dengan 32. 0 sebagai subnet pertama. Divisi keuangan hasil dari perhitungan sebelumnya, yaitu network address dimulai dari 172.16.6.0 dan seterusnya. Usable host rank mulai dari 172.16.6.1 sampai dengan 172.16.6.30 dan seterusnya. Broadcast address dimulai dari 172.16.6.31 dan seterusnya. Maka jumlah host terdiri dari 30 komputer. Kebutuhan host sebanyak 20. Divisi IT, kebutuhan host sebanyak 10. Maka kita ubah prefix menjadi 28 untuk memenuhi kebutuhan host pada divisi pemasaran. Subnet mask yaitu 255.255.255.240. Selanjutnya masuk ke rumus untuk menghitung jumlah subnet, yaitu jumlah subnet 2x sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16, yaitu jumlah host 2y kurang 2 sama dengan 2 pangkat 4 kurang 2 sama dengan 14 komputer. Blok subnet 256 dikurang 240 sama dengan 16. 0 sebagai subnet pertama. Baik, selanjutnya divisi IT. Hasil dari perhitungan sebelumnya itu network address 172.16.6.0 dan selanjutnya.
usable host rate 172.16.6.1 sampai 172.16.6.14 dan selanjutnya. Broadcast address 172.16.6.15 dan hasilnya jumlah host adalah 14 komputer. Kebutuhan host sebanyak 10, maka akan tersisa 4 IP host yang tidak terpakai. Selanjutnya, divisi SDM. Kebutuhan host sebanyak 5, maka kita ubah previs menjadi per 28 untuk memenuhi kebutuhan host pada divisi pemasaran. Subnet mask 255.255.255.240. Masuk ke rumus untuk menghitung jumlah subnet. Jumlah subnet 2 pangkat H sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jumlah host 2 pangkat Y kurang 2 sama dengan 2 pangkat 4 kurang 2 sama dengan 14 komputer. Blok subnet 256 kurang 240 sama dengan 16. 0 sebagai subnet pertama, 0.16 dan seterusnya. Selanjutnya, hasil dari perhitungan di atas yaitu network address 172.16.6.0 usable host rate 172.16.6.1 sampai 172.16.14 dan seterusnya. Broadcast address 172.16.6.15 dan seterusnya. Hasil dari jumlah host adalah 14 komputer dan kebutuhan host sebanyak 5, maka akan tersisa 9 IP host yang tidak terpakai. Selanjutnya, definisi gudang. Kebutuhan host sebanyak 4, maka kita ubah previs menjadi per 29 untuk memenuhi kebutuhan host pada definisi pemasaran. Subnet mask 255.255.255.248. Masuk ke rumus untuk menghitung jumlah subnet. Jumlah subnet 2 pangkat H sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jumlah host 2 pangkat Y kurang 2 sama dengan 2 pangkat 3 kurang 2 sama dengan 6 komputer. Blok subnet 256 kurang 248 sama dengan 8. 0 sebagai subnet pertama, 0.8 dan seterusnya. Selanjutnya, definisi gudang. Hasil dari sebelumnya yaitu network address 172.16.6.192. Usable host rate 172.16.6.193 sampai 172.16.198. Broadcast address 172.16.6.199. Jumlah host 6 komputer, sedangkan kebutuhan host sebanyak 4, maka akan tersisa 2 IP host yang tidak terpakai. Selanjutnya adalah perangkat yang akan dibutuhkan pada pengimplementasian dari studi kasus kita. Yang pertama, device yang dibutuhkan adalah 3 buah router, 9 switch, dan juga 18 PC atau komputer. Router sendiri adalah jembatan internet dan jaringan untuk perangkat komputer atau gawai milik pengguna. Sedangkan switch yang berfungsi sebagai penghubung dari sejumlah perangkat komputer untuk mendapatkan dan melakukan pertukaran paket serta meneruskan data ke berbagai perangkat
perangkat tujuan, sedangkan PC merupakan device dari pengolahan data input dan juga output yang dapat menghasilkan berupa data informasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengimplementasian dari studi kasus yang telah kita bahas sebelumnya. Di sini ada beberapa device, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan juga yang keenam, dengan masing-masing IP address dan subnet yang telah kita hitung sebelumnya. Untuk routernya sendiri, di sini saya menggunakan IP yaitu 172.16.6.201, dan untuk switchnya, PC-nya kita sudah sesuaikan. Untuk PC 1 di sini kita menggunakan IP 172.168.6 dan juga 3. Di device pertama atau di divisi pertama ini kita menggunakan traffic /26, di divisi kedua kita menggunakan traffic 26 juga, di divisi ketiga kita menggunakan traffic 27, di divisi keempat kita menggunakan traffic 28, di divisi kelima kita menggunakan 28 juga, dan di divisi keenam kita menggunakan /29 atau traffic 29. Langsung saja ke pengetesan dari studi kasusnya. Di sini kita akan coba dulu router ke router. Sukses. Dari PC ke PC juga sukses. Dan dari seberang PC ke PC juga sudah sukses berdasarkan subnetting yang telah kita buat sebelumnya. Jadi studi kasus yang tadi kita bahas sukses diimplementasikan dalam paket Cisco Packet Tracer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.